Waalaikumsalam. Ya, ini dari kakaknya Zaki. Kenapa, Pak? Halo. Mas Zaki. Halo, iya. Kenapa? Yang meninggal di Jepang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal di Jepang? Zaki Saifur Rahman, PKL dari Banyumas. Jawa Tengah ya, Pak ya? Banyumas. Jawa Tengah. Iya. Kenapa, Pak? Meninggal dunia. Itu karena terbawa arus sungai kemudian tenggelam, Bu. Oke, terus sudah laporan ke pemerintah belum, Pak? Sudah laporan ke pemerintah, sudah apa namanya ditangani. Ini kan sudah mau dipulangkan. Siap. Nah, itu kan dari pemulangan itu ada biaya 200 juta. Wah, Dari perusahaan itu hanya menanggung 50%, jadi 100 juta karena itu meninggal di luar kerja, bilangnya kan seperti itu. terus? Nah, yang 100 juta dibebankan kepada keluarga. Siap. Kemudian karena keluarga tidak ada biaya, kita membuka open donasi. Siap. Membuka open donasi itu sudah terkumpul ada 2 open donasi, yang dari luar negeri sama dari Indonesia, sama Ibu. Di luar negeri itu ada Mas Septo sama ada dari Mas Adi. Siap. Yang dari Mas Septo itu sudah terkumpul 40 juta. Oke. Yang dari Mas Adi itu 20 juta. Yang dari Ibu itu 11 juta. Oke. Di total itu 71 juta. Oke. Terus dari KBRI itu tidak mengeluarkan dana, hanya apa namanya ini? Dari KBRI tidak mengeluarkan dana, hanya apa namanya? Meminta potongan dari perusahaan, itu dapat potongan lagi, jadi perusahaan membantu lagi, itu kurang lebih 10 juta, tapi itu baru pengajuan. Oke. Nah, kemudian dari Pak Teriyama selaku TSK itu juga membantu 10 juta, namun itu baru pengajuan. Menurut Mas Adi, kemungkinan sore ini yang 20 juta dikirim oleh Pak Teriyama maupun Pak dari perusahaan itu. Oke. Ya, kan masih kurang yang 9 juta, itu diambil dari gajinya Mas Zaki sendiri. Nah, gitu. Yang saya pertanyakan itu kan kepada pemerintah, kan setiap bulan Mas Zaki itu kan dapat potongan atau pajak begitu kan. Nah, itu kemana? Terus dari pemerintah sini juga nggak ada bantuan. Sama sekali nggak ada bantuan dari pemerintah maupun. Sama sekali. Kemarin ada dari BP2MI itu hanya menjemput dari bandara, mengantar ke rumah. Itu pun keluarga yang ongkos sendiri ke bandara mengambil. Hah? Nggak diantarkan jenazahnya ke rumah, Mas? Maksudnya keluarga ongkos sendiri untuk mengambil, karena yang di ini kan keluarga apa? Saya sendiri sebagai kakaknya yang untuk penerima. Jenazah tidak diantarkan di rumah duka? Diantarkan, cuma dari keluarga itu harus menuju ke bandara sebagai penerima begitu. Jadi
kemarin sudah di kepala dinas kepala disnaker datang ke rumah, saya ngobrol, katanya dari BPMI siap membantu tanpa harus keluarga ke bandara. Namun hari ini itu dari wakil dinas mengatakan tadi bahwa keluarga harus datang ke sana. Ya, tentu saja dengan ongkos sendiri begitu. Mobil dari BPMI hanya menerima kemudian mengantarkan ke rumah begitulah. Kalau seperti itu kan sama saja kita bawa mobil sendiri ke bandara bolak-balik begitu. Oke, kenapa harus jenengan ke bandara gitu maksudnya? Benar nggak? Nah iya, yang tadi saya pertanyakan kan seperti itu. Kemudian dari Pak Babin sini dia yang mengatur, kan saya dia yang mengatur bahwa saya harus ke bandara loh. Kan saya sudah bilang kalau bisa diwakilkan BP2MI kenapa saya harus ke sana? Karena info yang pertama itu dari KBRI hanya sampai ke bandara keluarga yang menjemput lah. Info yang kedua dari kepala dinas kemarin kan ada bantuan dari BP2MI yang akan menjemput begitu. Oke, siap. Intinya adalah karena keluarga tidak memiliki keuangan yang cukup untuk datang ke bandara. Dan pertanyaan saya adalah untuk keuangannya yang jenazah itu sudah lunas ya, Pak? Sudah terbayarkan atau belum? Keuangan Untuk pemulangan jenazah itu sudah cukup atau masih kurang keuangannya? kalau itu sih ya masih kurang. Kurang berapa juta nih kalau boleh tahu? Ya kan untuk yang ini kan semua dari donasi, jadi untuk yang belum jelas itu kan yang 20 juta sama gajinya Zaki yang 9 juta itu kan harus proses begitu kan. Oke, siap. Sebentar, Pak. Saya teleponkan pusat BP2MI ya, sebentar ya, biar samain itu. Oke, tanyakan kenapa kamu harus ke itu ya, ke ke bandara ya. Ini pusat ini BP2MI pusat ini Jakarta. Tapi jenazahnya kapan dipulangkan? Halo, selamat siang Pak Firman, maaf mengganggu. Ini Pak, keluarga dari almarhumah Zaki ingin menanyakan sesuatu, Bapak. Ya, silakan, Mas. Saya mau menanyakan perihal yang pertama itu tentang penjemputan dari bandara. Yang kemarin kan sudah disampaikan oleh kepala dinas bahwa keluarga bisa diwakilkan untuk pengambilan oleh BP2MI dari bandara diantarkan ke kediaman rumah duka. Nanti penyerahan atau tanda tangan bisa dari rumah duka saja. Nah, tadi baru video call bareng itu antara Pak Babin dan dari dinas itu Pak Babin yang ngotot sekali bahwa keluarga itu harus ke sana karena saya yang didaftarkan sebagai penerima itu harus ke sana. Yang meninggal siapa ya? Zaki dari Jepang Pak, yang di Jepang. Dari Jepang. Oke. Sekarang posisinya tiba di Bandara Soekarno-Hattanya kapan? Itu belum jelas karena belum terbayarkan, Pak. Untuk biaya pemulangannya itu belum terbayarkan. Jadi belum dipulangkan, itu sudah di Tokyo posisi jenazah. Kalau kemarin ada dana ya sudah dipulangkan gitu. Oh jadi masih di sana masih proses ya, masih biaya ya, terkait biaya ya? Ya, masih proses untuk pembayarannya kan masih kurang gitu. Ini kalau nggak salah udah kita tanganin ya, memang masih KBRI itu masih proses kalau nggak salah. Nanti kita juga minta tunggu kapan jadwalnya. Nah, kalau sudah ada jadwal, saya nggak tahu apakah nanti harapan kami perusahaan yang ada di sana bisa bertanggung jawab ya untuk fasilitasi dari
Jepang ke debarkasi, nanti debarkasi ke daerah ya BP2MI. Itu aja sih Mas. Kalau memang Pemda tidak mampu ya BP2MI. Seperti itu Pak. Yang dipertanyakan adalah gini Pak, dari Babinsa dan perangkat desa itu minta keluarga jemput. Padahal kalau keluarga jemput ke bandara kan buang uang juga Pak. Tahu apa ya Bu ya? Belum tahu Pak, belum tahu. Tapi mereka bilang, lah ya kok mereka ngotot nyuruh keluarga jemput di bandara, itu loh pertanyaannya. Ya udah, enggak, jadi gini aja Mas tenang aja. Kami sudah koordinasi dengan BP2MI. Lah kami juga berharap Pak Babin untuk jadwal kepulangannya. Nah, kalau saat ini saya diminta untuk ini, saya juga lagi bersedih, gitu aja. Lah iya, saya sudah ngomong seperti itu, cuma Pak Babin itu tadi ngotot sekali. Mas, konfren aja sama Pak Babin langsung. Konfren sama Pak Babin. Konfren. Ini nggak bisa kontak, ada nggak kontak langsung sekarang Pak Babin? Sekarang aja Pak Babin dimasukkan. Kok Pak Babinnya yang ngengkel sih? Ya. Masnya Jaki disambungkan dengan Pak Babin, Mas. Iya Bu, ini Siap. saya Jadi cepat ya teman-teman. Kalau kasus ada di saya langsung satset-satset. Karena kelamaan ini kenapa Pak Babinnya memaksa keluarga untuk jemput ke bandara. Untuk jemput ke bandara itu sewa mobil. Sewa mobil bayar. Bener nggak? Masuk. Jadi jangan macam-macam ya. Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah tahu nomor saya. Jadi buat masyarakat yang mengambil keuntungan hati-hati ya. Jadi tolong di-share-kan ya. iya, Pak Darwan. Kok nggak ada suaranya maksudnya? Diangkat ya biar clear, jadi nggak ada. Ini berangkatnya kalau nggak salah yang itu ya namanya siapa sih, Jaki ya kayaknya udah di Jadi kesuwen ya kalau kita nunggu besok atau lusa ya. Kita langsung satset aja punya kasus set biar selesai. Jadi kasus kita itu nggak usah nunggu besok atau lusa. Bener nggak? takut kali deh. Nggak mau ngobrol bertiga. Iya mungkin tahu ini nomornya Pak Firman kan bahaya Pak. Siapa? Biasa aja nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Bapak. Halo Pak Babin ya? Halo, Assalamualaikum. Pak Babin ya? Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Babin? Saya Firman Yulianto dari BP2MI. Oh, Mas Firman. Selamat Ya. siang, Mas Firman. Selamat Betul, siang. Mas? Ya, terkait kesiapan, mungkin Bapak bisa tahu ya Pak ya, kapan sih Pak jadwal pemulangannya Mas Jaki? Bapak sudah tahu? Untuk jadwal pemulangannya hari ini tadi sudah kami clearkan dari perwakilan dari KBRI kita dan juga dari ini terkait pembiayaan sudah clear hari ini. Kemungkinan nanti hari Senin nanti baru dimasukkan ke jasa pengiriman. Dimungkinkan minggu depan Mas Firman, minggu depan nanti menunggu jadwalnya yang menentukan dari jasa pengiriman. Kita tidak bisa menentukan tanggalnya Mas Firman. Oh, saya terima kasih Pak, nih informasinya baik sekali. Minta tolong saya di Japri Pak jadwal kapan ketibaannya. Itu di Soekarno-Hatta ya Pak? Soekarno-Hatta ya Pak? Di Semarang Pak, di Ahmad Yani. Di Semarang. Pak baik. Ya tapi yang jelas seluruhnya kayaknya di Bandara Soekarno-Hatta dulu. Nggak apa-apa Pak, nanti dari Semarang kita fasilitasi langsung sampai ke daerah asal. Jadi nanti serah terimanya di kampung halaman. Jadi seperti itu Pak. Jadi kami minta bantuannya Pak, saya terima kasih. Sekarang aja Pak mungkin diinfo ke saya biar nanti kita kondisikan di lapangan supaya nanti tidak miskomunikasi. Siap. Tadi juga dari Disnaker, beliau Pak Kepala Dinas, Pak Wahyu mengutus stafnya Bu Maya, sudah yang konfirmasi ke BP2MI. Itu sudah sampaikan semua bahwa perencanaan kemungkinan besar akan tercepatnya waktu adalah minggu depan. Kalau memang menggunakan Garuda itu nanti kemungkinan hari Minggu, tapi di minggu depan berikutnya bukan minggu besok ini. Nah, tetapi lebih real jelas nanti Mas Firman saya masukkan grup ini terdiri dari Disnaker, kemudian juga dari aparat kewilayahan, Pak Camat,
Pak Kades dan juga dari perwakilan kita yang ada di sana. Terkait penanganan ini ya Pak. Terkait penanganan ini ya Pak. Terkait penanganan PMI ya Pak. Halo? Halo Pak. Terkait penanganan PMI ini Pak ya grupnya ya. Sebentar Pak Firman, sinyalnya beliau megap-megap Pak. Tunggu sebentar. Enggak. Nah, itu kayak putus-putus gitu sinyalnya. Udah aman Mas, tenang aja udah. Di rumah aja di rumah. Di rumah aja ya Mas ya? Iya. Dapat update malah ini dengan begini nih, waduh. Ya, kemarin kan meminta KTP saya, meminta UTP saya. Ada di rumah, udah tenang aja udah. Gitu. Tadi ngotot sekali Pak. Tiba sinyalnya hilang padahal tadi video call juga lancar banget sambil makan. Masa Pak Babin ngotot-ngotot ngaco aja Pak Babin apa? Pak Babin ya Pak mestinya. Kan Pak Babin juga nggak seperti itu kali. Mungkin ya kayaknya lebih menguasai daripada BP2M ini Pak Babinnya. Apa sih Bu, saya terima kasih. Cuman dalam hal ini sebetulnya udah hampir ketemu nih. Saya dapat kemarin sore juga diminta koordinasi, cuman tidak terbuka ya KJR belum terbuka, nggak tahu KJRI Tokyo-nya atau mungkin update-nya baru tadi malam nih. Infonya bahwa mungkin perusahaan bisa fasilitasi atau biaya KJRI saya nggak tahu. Halo Pak Kabin. Maksudnya grup apa ya Pak ya? Grup penanganan ini Pak ya? Ya, grup penanganan ini Pak. Oke. Tapi kan tidak dapat ke saya, Boleh. grup. Boleh. Jadi izin Bapak, kami ini kan memang pusat, tapi saya harapannya juga daerah kami juga diikutkan ya Pak, biar lancar. Siap, Pak Firman. Nanti silakan kira kontak yang bisa untuk dimasukkan grup, nanti akan Baik, dimasukkan grup. Pak Babin, mungkin saya ada satu pertanyaan Pak Babin. Kan katanya dananya masih kurang nih, tapi kok sudah clear akan dipulangkan minggu depan? Apakah dananya sudah terpenuhi semuanya? Siap. Itu tadi kami clearkan tentang pendanaan. Jadi seperti ini Bu, karena almarhum itu meninggal tidak dalam posisi kerja, sehingga perusahaan tidak menanggung penuh untuk biaya pemulangan. Siap. Maka kami melalui rekan-rekan kami dan perwakilan membuka beberapa rekening donasi dari semua pekerja yang ada di Jepang. Siap. Yang satu rekening terkumpul 40 juta. Oke, yang siap. satu rekening dipegang Mas Adi selaku perwakilan kita yang di sana itu ada 20 juta. Kemudian yang dari keluarga sendiri ada 17 juta. Semuanya terkumpul kurang lebih 80 juta, kemudian yang 20 juta dari perusahaan Pak Tereyama selaku penempat tenaga kerja tersebut dan juga dari perusahaan tempat almarhum bekerja. Jadi total keseluruhan sudah terkumpul 100 juta. KBRI kita membantu dengan adanya biaya potongan yang sekitar kurang lebih 25 juta. Maka 100 juta itu sudah di-fix-kan, sudah real nyata dan kemungkinan hari ini juga diimpun jadi satu, hari Senin nanti akan ditransferkan ke jasa pengiriman kargonya. Karena jasa pengiriman itu kalau uang belum masuk, dia belum bisa memproses. Sebab untuk memproses pembalseman, pengawetan, formalin, dan lain sebagainya itu dilakukan setelah ada pembayaran lunas. Seperti itu, Bu. Oke, intinya adalah sekarang hari Senin ini dana sudah terkumpul semua, dan apakah keluarga sudah terinfo kalau dana sudah tercukupi, Bapak? Keluarga sudah terinfo karena pagi hari ini kami meeting bersama Disnaker dan juga perwakilan kita yang ada di Jepang serta beberapa open donasi yang ada. Oke, berarti dana sudah terkumpul ya? Ya, sudah terkumpul seluruhnya dan di pendanaan tidak ada jadi masalah. Siap. Kalaupun toh nanti dari dinas terkait ada bantuan hal apapun itu tadi sudah diarahkan, silakan kalau memang ada mau diberikan ke pihak keluarga ataupun tidak pun tidak jadi masalah. Kemudian dari Disnaker sendiri Bu Maya selaku perwakilan dari Pak Kepala Dinas itu juga menyampaikan bahwa untuk pengantaran jenazah dari bandara ke rumah duka itu sudah akan dibantu dan ditanggung jawab oleh BP2MI. Terkait masalah ada keluarga yang ikut menjemput atau tidak, itu tidak jadi masalah karena jenazah akan diterima oleh BP2MI dan nanti diantarkan ke keluarga. Tapi karena KBRI kita kemarin meminta data
penjemput penerima jenazah di bandara, maka selayaknya nanti tetap ada perwakilan dari keluarga yang atas nama kemarin diminta di KBRI untuk nanti ikut menerima bersama rekan BP2MI di Bandara Ahmad Yani. Kemungkinan seperti itu, Bu. Ini aja Pak, kalau mungkin yang yang menerima di Semarang ya Pak, maksudnya ya Pak ya? Ya. Yang menerima di Semarang ya Pak ya. Nanti saya kontak. Ya. Jadi keluarganya di rumah saja. Nanti biar BP2MI yang terima nggak masalah Pak. Oh siap, kalau memang seperti itu malah alangkah lebih bagus Pak. Iya. Makanya kami masukkan grup penanganan ini, tindak cepat penanganan. Nanti silakan dari BP2MI memaparkan bahwa kami dari BP2MI agar keluarga tidak usah perlu sampai ke Semarang, sudah menjadi tanggung jawab kami. Nanti akan kami antarkan sampai rumah duka, diterima di rumah duka. Langsung aja ke kepala balainya nih. Pak Balainya yang datang nih. Pak Puji izin, ini langsung saja Pak, teknis yang terkait kesiapan kepulangan Jaki Pak yang dari Jepang. Izin Bapak, mungkin karena keluarga harapannya mengharap ke kami Pak, ke BP2MI, artinya BP3MI, untuk tadi yang disampaikan Pak Babin ini berharap juga dari KJRI Jepang, KBRI Jepang minta petugas BP2MI yang menerima nanti di bandara itu siapa Pak? Mohon dibantu Pak. Mungkin KTP atau kontak personnya nanti biar KBRI di Jepang untuk menyampaikan briefing itu yang menerima Pak. Jadi biar keluarganya nunggu di rumah. Itu sih Pak, teknis aja Pak. Ya. Itu siap. Ya Pak Firman, nanti saya kirim KTP-nya ya. Baik Jadi, Pak. kami menunggu kepastiannya tanggal berapa untuk Alhamdulillah siap. Begitu Pak Babin, aman? Kami sudah koordinasi dengan Disnaker Banyumas juga untuk Karena Pak Babin sudah menginfokan Pak, katanya hari Senin semuanya sudah clear. Apakah dari BP3MI sudah terinfo? gimana? Pak Babin tadi menyampaikan bahwa semuanya sudah clear nih hari Senin pembayaran semuanya. Dan akan seperti apa dan bagaimana? Apakah BP3MI Semarang sudah terinfo oleh Pak Babin ataupun dari Disnaker Bapak? Oh, kalau BP3 ini mungkin belum terinfo Bu, karena baru saja kami selesai mengadakan Zoom Bu. Oke, siap. Baru selesai mengadakan Zoom dan hasilnya sudah kami serahkan. Nanti akan kami japri ke Pak Firman ataupun yang terkait agar supaya hasil meeting tadi pagi itu diketahui polanya bahwa secara poin kalau kami bisa mendapatkan data dari petugas BP2MI yang akan menjemput menerima di bandara itu sudah viral. Kami kirimkan ke KBRI Bu, karena KBRI membutuhkan data penerimanya. Siap. Aman udah? Aman ya. Saya minta maaf karena hari ini saya menghubungkan semua ya, karena dari pihak keluarga masih belum terinfo apakah dana sudah tercukupi dan kenapa keluarga harus datang ke bandara. Ini alasan saya menelpon semua yang terkait ya. Jadi tolong infokan juga pada keluarga karena keluarga masih berpikir bahwa masih kurang dari dananya tersebut. Ini yang pertama, dan kedua sangat keberatan kalau keluarga berduka harus ke bandara karena pertama pasti mereka capek, dan kedua adalah keuangan juga. Jadi mereka meminta jenazah dikirim ke alamat duka, jadi mereka lebih fokus untuk berdoa dan penerima. Jadi begini Mbak Yuni. Siap Bapak. Siap Bapak. Nah, jadi kan pada prinsipnya kalau BP3MI atau BP2MI itu tidak pernah meminta keluarga untuk datang ke bandara. Siap, Pak. Yang saja, kalau ketika sudah komunikasi dengan kami, pasti keluarga biar di rumah saja, kecuali keluarga itu memang mau datang dengan kesadaran diri mau datang. Jadi nggak usah khawatir, nanti kalau di Semarang akan kita fasilitasi sampai rumah duka. Siap Bapak, terima kasih infonya. Izin Bapak Ibu kami klarifikasi agar tidak menjadi catatan di Bapak Ibu semuanya bahwa tidak ada yang meminta kepada keluarga untuk datang ke bandara. Namun karena kemarin kami mengalami sedikit
Sebentar, Pak Babin, sebentar. Keluarga ingin berbicara sebentar. Kenapa keluarga? Itu kan yang pertama kan Pak Babin menyampaikan bahwa keluarga harus ke bandara tadi. Harus. Bukan. Jadi begini, mohon maaf Mas Firman. Mas Firman, Pak Babin Firman, sama Bu Maya wakil Diknaker, saya cuma meminta kejelasan aja. Kan lah Pak Babin kan meminta loh, yang harus menerima kan kamu, masa diwakilkan, ya, kamu harus ke sana. ya, mohon maaf Mas Irwan. Mas Irwan, dengarkan dulu. Saya memberi penjelasan, dengarkan dulu. Kita semua di sini adalah membantu keluarga Mas Irwan, termasuk beberapa rekan dinas. Yang saya sampaikan itu adalah tatkala agar supaya tidak menghendaki, karena dari keluarga Mas Irwan yang awalnya menghendaki menjemput. Pertama seperti itu. Pak, bukan menghendaki Pak. Kita bukan menghendaki Pak. Itu kan info pertama dari Pak Babin kan berapa hanya sampai ke bandara. Nah, untuk akses ke bandara ke rumah untuk pengambilan kan diserahkan kepada keluarga. Ya keluarga otomatis mencari mobil begitu kan. Ya kita Itu Oke, sebentar. Keluarga dan Pak Babin, sebentar. Sekarang sudah clear ya, keluarga sudah. Kita nggak usah debat di sini. Kita cari solusi. Kita bukan cari debat. Sekarang sudah clear ya, keluarga sudah clear ya. Sudah clear ya. Jadi udah nggak usah diperdebatkan apa yang terjadi tadi. Intinya sekarang kita sudah selesai. Karena Pak Babin mungkin infonya kurang jelas juga, kan masih belum terkonek dengan BP3MI dan BP2MI. Ya, jadi buat keluarga, udah kita jangan berdebat di sini karena kita cari solusi. Ya, clear ya. Intinya adalah keluarga tidak perlu menjemput ke bandara. Pertama, kedua, clear bahwa biaya sudah terpenuhi. Clear, selesai. Urusan kita selesai. Bener nggak? Bu, Siap. Bu, Pak Siap. Firman dan seluruh rekan BP2MI dan BP3MI, mohon maaf, kami tentunya agak sedikit kurang berkenan dengan apa yang disampaikan keluarga, meskipun kita semua upayanya itu untuk membantu. Pertama kami sampaikan, hal tersebut miskomunikasi karena yang komunikasi ke Jepang adalah awal mulanya saya dengan perusahaan dan rekan yang di Jepang. Karena kami belum berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas, Disnaker tentunya, dan dijembatani oleh Disnaker untuk ke BP2MI, kami menyampaikan informasi apa yang ada dari KBRI dan juga perwakilan di Jepang bahwa tanggung jawab dari bandara ke rumah nanti silakan dari pihak Pak Babinsa dan keluarga. Makanya kami sampaikan kepada keluarga. Nah, setelah kami berkoordinasi dengan Kadisnaker melalui Bu Maya, baru hari kemarin disampaikan Bu Maya bahwa yang dari bandara akan ditanggung jawab kepulangan oleh BP2MI dan juga sudah kami sampaikan ke keluarga. Nah, hal ini kami sampaikan kembali ke keluarga yang dimana silakan keluarga bisa menjemput, bisa tidak. Akan tetapi jenazah ambulan tidak perlu nanti membawa dari rumah seperti apa yang direncanakan. Karena sudah ditanggung oleh BP2MI. Artinya teknis ini hanya tinggal menunggu saja, tidak ada jadi masalah, tidak perlu harus dari debat. Tapi dari tadi Mas Irwan mendebat permasalahan seolah apa yang kita lakukan ini tidak ada artinya. Yang saya maksud adalah bahwa informasi awal saya sampaikan tanggung jawab dari bandara ke rumah itu diinginkan keluarga itu karena memang kami belum mendapat kepastian dari Disnaker. Seperti itu. Oke, Pak Babin, sebentar. Satu lagi, kan masyarakat awam tidak tahu Pak dengan segala peraturan yang ada. Jadi mungkin terinfonya masih kurang jelas. Dan Pak Babin sendiri kan belum menghubungi BP2MI dan juga BP3MI. Intinya adalah keluarga juga nggak paham Bapak dengan peraturan-peraturan yang ada. Orang kampung dikasih tahu gemeteran duluan Pak. Jadi saya mohon maaf ya Bapak ya, saya sebagai orang kampung, saya menyadari keberadaan keluarga saat Pak Babin ngomong. Karena kita itu takut sama orang atasan Bapak. Jadi saya minta maaf. Jadi ini adalah miskomunikasi orang bawah dengan orang atas Bapak. Jadi mohon maaf. Saya sebagai keluarga, mewakili keluarga, saya minta maaf dan juga berterima kasih, appreciate banget dengan apa yang Bapak lakukan. Jadi kami minta maaf secara pribadi karena keluarga kami kurang begitu tahu tentang peraturan.
Jadi jangan diambil hati nggih Pak Babin ya. Kalau keluarga saya ada yang ngengkel nggih ya Pak ya. Siapapun itu adalah warga kami dan juga menjadi tanggung jawab kami di wilayah, Bu. Siap, siap. Jadi karena sekali lagi infonya kan beliau menghubungi saya karena mereka kan tidak jelas. Mungkin gaya bahasa kita berbeda nggih Bapak nggih. Kan mungkin Bapak seperti menekan tapi sebenarnya Bapak menginfokan. Orang kampung kan gampang kaget toh Pak. Apalagi Bapak kan Bapak Babin. Ini semua pejabat pegawai pemerintah di sini. Sementara saya dan keluarga itu orang awam Bapak. Jadi minta maaf dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Dan buat semua Pak Firman, Pak Pujo juga yang ada di Pak Budi juga yang ada di kepala balai maupun yang ada di pusat, saya ucapkan terima kasih Bapak. Matur nembah nuwun nggih, terima kasih. Nggih, assalamualaikum. Ibu matikan dulu baru telepon saya Ibu. Oke. Sudah ya Bu ya, clear ya Bu ya. Oke. Clear ya. Semuanya clear ya teman-teman ya. Di sinilah gunanya kita berbicara secara langsung ya. Jadi biar tidak ada abal-abal. Halo? Ini ya Miss Yuni. Kenapa sayang? Ceritanya boleh ya Miss Yuni. Siap. Seperti apa? Karena gini Bu, karena tadi kalau kita teruskan itu suasana jadi panas Ibu. Betul. Itu saya itu hanya memanfaatkan orang kampung saja. Karena